Students, welcome back. Kita sudah masuk ke bab 8 ya sekarang. Kali ini akan bahas point estimation, method of moments, dan maximum likelihood estimators. Oke, kita mulai ya. Jadi hari ini kita akan bahas dua poin ya, yaitu estimation sama point estimate. Yang estimation ada method of moment, ada maximum likelihood. Yang point estimate kita akan diskusikan tentang unbiasedness, konsistensi, dan efisiensi. Nah, materi hari ini sangat berguna ya, karena nanti di ekonometri Anda akan banyak membahas tentang apa yang kita bahas di bab ini. Oke. Yang pertama, estimation. In the previous chapter, we have learned probability distribution and its application on several problems. Now, we use the information from population to infer parameters of the sample, but do we always have perfect knowledge upon our population? Do we always know the mean or standard deviation? Nah, jadi nggak selalu ya, jadi tidak selalu kita itu punya perfect knowledge tentang populasi kita. Kita tidak selalu tahu atau have perfect knowledge berapa mean population sama standard deviation population. Okay? As population get closer to infinite or infinity, the cost of obtaining such information also grow close to infinity. Okay? Jadi kalau misalnya populasi Anda itu semakin banyak sampai infinite gitu ya, maka kita juga biasanya semakin sulit untuk mendapat informasi mengenai population statistik atau population mean dan population standard deviation. Okay? Nah, suppose that our data follows binomial distribution, di mana X equal to binomial NP. Do we know the P here? Nah, sebetulnya kita nggak tahu ya berapa P-nya. Dan suppose that our data follows gamma distribution. Do we know parameter A sama B di sini? Nah, kita sebetulnya juga nggak tahu. Oke. Nah, karena kita tidak bisa mengetahui parameter dari populasi, tadi ya kalau populasinya infinite kan kita nggak tahu parameter populasi. Nah, maka gimana kalau misalnya kita menggunakan sampel untuk melakukan inference parameter di populasi? Nah, itu boleh ya dilakukan, tapi tentu saja kita harus mengikuti kaidah-kaidah statistik. Nah, from a given sample data, usually what we can directly calculate are our sample, ya kan? Kita bisa menghitung sample mean sama sample variance. Kita ingat bahwa sample mean ya X bar itu sama dengan 1/n dikali sigma XI, dan juga X bar sama dengan 1/n dikali sigma XI, sama sample variance itu adalah S kuadrat, di mana dia sama dengan 1/n dikali sigma XI dikurangi X bar kuadrat. Okay? This estimation is all about process of obtaining the value of this parameter of population distribution. Okay? Nah, jadi sebetulnya ketika kita melakukan estimasi itu kita ingin mencari parameter populasi, ya kan? Tapi karena tidak selalu bisa, maka di sini yang bisa kita hitung itu adalah yang sampelnya. Itulah kenapa sampel itu diharapkan memang representatif terhadap populasi. Oke? Jadi ini ya, but in practical sense, what are the advantage of knowing parameter of population? Nah, jadi sebetulnya kenapa sih kita itu harus mengetahui parameter populasi? Jadi karena kalau kita mengetahuinya, kita bisa melakukan modeling probability distribution, kita juga bisa predicting the probability of an event, whether it's going to happen or not. Nah, jadi ini hal yang penting dan bisa membawa banyak manfaat ya. Kalau misalnya Anda seorang analis atau if you are a statistician, then this is very important to you. Nah, ini sebagai contoh ya. By knowing parameters of gamma distribution from a patient survival data,
we can make inference regarding what is the probability for a patient to survive. Nah, ini misalnya di dunia kedokteran, kalau Anda bisa mengetahui parameter dari distribusi gamma, jadi misalnya data kesehatan itu distribusinya adalah distribusi gamma, lalu Anda mengetahui parameter distribusi gamma untuk data survival atau data pasien yang bisa bertahan hidup dari penyakit tertentu misalnya. Nah, di sini Anda bisa membuat inference berapa probabilitas seorang pasien itu akan survive. Nah, itu kan penting ya. Oke. Nah, jadi kita lanjutkan. Ini ada disclaimer. We still need assumption over the distribution of the population. Nah, jadi itu betul ya. Jadi kalau kita mau melakukan estimasi, memang kita perlu asumsi. Asumsi distribusi dari populasinya itu mengikuti distribusi apa? Apakah distribusi normal, distribusi gamma, distribusi apapun lah itu. Oke. Nah, tapi di sini kali ini ada kasus di mana kita tidak tahu parameter dari populasi. Oke. Nah, kalau kita tidak tahu parameter dari populasi, nah ini ada beberapa tipe estimasi yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah kita bisa melakukan point estimation, yang kedua adalah confidence interval estimation. Ini sudah pernah kita pelajari di statistik 1 di chapter 9 kalau saya tidak salah. Tapi kali ini kita akan coba melihat lebih dalam daripada semester kemarin. Oke. Jadi point estimation provides the single value of statistic, bisa mean, bisa variance, as the best guess of population parameter. Nah, jadi ini maksudnya bagaimana? Jadi misalnya ya, Anda ingin mencari sebetulnya berapa sih nilai rata-rata dari populasi X misalnya. Tapi yang Anda ketahui itu hanya nilai rata-rata dari sampel X. Nah, itu Anda boleh mengatakan bahwa best guess atau best estimate untuk population parameter atau untuk nilai rata-rata populasi ya berarti adalah nilai rata-rata si sampel. Oke. Nah, makanya di sini dikatakannya adalah best guess. Nah, yang kedua adalah confidence interval. Ini dia provides plausible value of statistic. Nah, jadi ini nanti di pertemuan yang berikutnya ya, tapi secara singkat dengan confidence interval itu artinya Anda membuat sebuah interval di mana Anda mengira-ngira atau Anda assume bahwa parameter populasi itu jatuh di antara interval tersebut. Jadi parameter populasi ada di antara si confidence interval ini. Oke. Nanti di sesi yang berikutnya kita akan belajar tentang confidence interval. Nah, sekarang kita belajar yang point estimate dulu. Jadi ada beberapa metode ya untuk melakukan point estimate. Itu yang salah dua. Contoh yang paling sering digunakan itu adalah method of moments dan maximum likelihood. Nah, kita akan pelajari itu di sini sekarang. Oke. Yang pertama adalah method of moment atau MOM estimator. Nah, jadi what is a moment? A moment is a specific quantitative measure of the shape of function or distribution. Jadi di sini ya, momen itu bukan momen kenangan dan segala macam, bukan. Jadi yang dimaksud momen di sini adalah ini ya, specific quantitative measure of the shape of function or distribution, baik itu di populasi maupun di sampel. Jadi the goal of MOM atau method of moment is to find function that allows us to infer population parameter from random sample. Jadi dia untuk menemukan sebuah fungsi atau sebuah persamaan ya, di mana itu bisa membuat kita mengambil inference tentang parameter populasi dari random sample. Oke. Nah, moment of a distribution are defined into two. Yang pertama adalah theoretical moments, di mana ini adalah moments of distribution calculated from its theoretical probability distribution function. Nah, yang kedua adalah empirical moment. Ini adalah momen yang dikalkulasi dari data. Oke, nah jadi bedanya ya, kalau yang theoretical moment ini biasanya distribusi fungsinya itu kita asumsikan berdasarkan latar belakang teori. Sedangkan yang empirical moment itu distribusi probabilitasnya itu kita dapatkan dari menghitung data. Oke. Nah, ini ada formulanya. Jadi theoretical population moment itu didefinisikan sebagai
didefinisikan sebagai mu aksen K sama dengan expected value dari X pangkat K. Lalu yang empirical, jadi kalau theoretical itu kita menghitung momennya berdasarkan populasi, kalau yang empirical berdasarkan sampel ya. Jadi empirical moment definisinya adalah M aksen K sama dengan 1/n dikali sigma X pangkat K. Oke. Nah, di sini ada sebuah prosedur. Jadi suppose that there are two parameters to be estimated. Misalnya kita punya theta 1 sama theta 2 ya, theta 1, theta 2. Nah, jadi di sini misalnya ada dua parameter ya, ada theta 1, theta 2. Jadi kita bisa mencari L number of population moment, mu aksen 1, mu aksen 2, lalu L number of sample moments, M aksen 1, M aksen 2. Lalu kita buat persamaan di mana mu aksen 1 sama dengan M aksen 1, mu aksen 2 sama dengan M aksen 2. Oke, nah kita masuk ke contoh ya, biar nggak bingung. Nah, jadi suppose that you have a sample that is taken a binomial population with parameter N and P. Jadi kita punya parameter N sama parameter P untuk populasinya ya. Nah, kita punya sampel X, sampelnya adalah 86567. Nah, kita diminta untuk mencari parameter N sama P. Tadi parameter N sama P itu adalah punyanya populasi ya. So, di sini yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, first we need to find the estimator function for parameter N and P. Nah, jadi kita perlu untuk menemukan estimator function dulu untuk parameter N dan parameter P. Nah, untuk distribusi binomial kita tahu bahwa expected value untuk X itu sama dengan NP. Nah, jadi kalau kita ingat ya, jadi expected value untuk X di mana X ini sampel itu sama dengan mu. Kan? Jadi sample mean itu expected value-nya, sorry ini saya nulisnya kurang jelas ya. Nah, jadi expected value untuk X bar, kalau ini nilai rata-rata sampel itu maka adalah nilai rata-rata populasi kan. Nah, berarti di sini expected value dari X itu sama dengan NP. Nah, berikutnya adalah variance X. Nah, kita tahu bahwa variance itu rumusnya adalah ini ya, expected value X bar dikurangi expected value X dikuadratkan. Expected value X kuadrat dikurangi expected value X dikuadratkan. Nah, maka kita kalau memasukkan rumus ini ke sini nanti akan ketemu variansnya adalah NP dikali 1 minus P. Oke. Jadi substitusikan expected value X-nya sama dengan ini rumus yang ini ya. Maksud saya rumus yang ini, nah ini dimasukkan ke sini. Nah, maka nanti kita bisa substitusikan expected value dari X sama dengan NP. Nah, kalau Anda hitung, Anda akan ketemu variance X sama dengan NP dikali 1 minus P. Oke. Nah, kalau ini sudah ketemu, Anda bisa mencari expected value X dan expected value X kuadrat. Oke. Nah, berikutnya kita bisa masuk ke our first theoretical moment. Jadi yang ini ya, kita bisa masuk ke pakai formula yang ini. Nah, ini kita masukkan. Kalau misalnya kita mencari mu aksen 1, ini sebentar, mu aksen 1 di sini ya berarti expected value X pangkat 1. Maka sama dengan expected value X sama dengan NP. Nah, untuk binomial distribution kita tahu bahwa expected value X sama dengan NP, variance X sama dengan expected value X dikurangi expected value X kuadrat. Ya kan? Sorry, ini agak membingungkan. Kita pakai yang ini aja. Expected value X kuadrat dikurangi expected value X dikuadratkan. Sebenarnya sama aja, cuman saya lebih enak baca yang ini supaya Anda tidak bingung dengan kata-kata saya. Atau variance X sama dengan NP dikali 1 dikurangi P. Oke, jadi kita punya variansnya yang ini. Nah, maka di sini
expected value X kuadrat yang ini itu sama dengan, kalau kita disuruh mencari ini ya, berarti tinggal kita balik aja. Maka sekarang kita punya NP dikurangi 1P ditambah expected value X dikuadratkan. Nah, karena kita tahu expected value X sama dengan NP, maka kita juga tahu bahwa saya ganti warna ya biar nggak bingung. Maka kita tahu bahwa expected value X dikuadratkan itu maka sama dengan ini ya, sama dengan N kuadrat P kuadrat. Oke, nah maka kita akan ketemu bahwa expected value X kuadrat sama dengan NP dikali 1 minus P ditambah N kuadrat P kuadrat. Oke, nah mungkin sekilas kayak aduh bingung banget sih kita melakukan kalkulasi tapi rumus doang. Nah tapi nggak apa-apa ya. Jadi kalau Anda rajin-rajin latihan pasti nanti akan terbiasa. Oke, nah jadi sudah selesai. Ini adalah first theoretical moment. Berikutnya kita akan masuk ke second theoretical moment. Maksud saya yang ini adalah second theoretical moment. Saya salah bicara. First theoretical momentnya itu udah ya, yang ini itu adalah first theoretical moment. Nah sekarang yang first theoretical moment sama second theoretical moment itu sudah selesai. Jadi kan ini ya, kita cari ini lalu cari ini dengan cara seperti yang sudah saya jabarkan di sini. Nah berikutnya adalah kita harus mencari ini ya, first and second empirical moment atau M1 aksen, M2 aksen. Nah cara carinya ya karena ini sampel jadi ya sama ya, 1 per N dikali sigma X1 ketemulah X bar. Lalu kita diminta mencari yang M aksen 2, maka 1 per N dikali sigma X kuadrat. Oke, nah kalau udah kita bisa membuat sebuah persamaan. Oke, dimana kita melakukan persamaan mu aksen K sama dengan M aksen K. Jadi mu aksen 1 sama dengan M aksen 1. Oke. Maka di sini kita nanti akan punya X bar sama dengan NP. Oke. Lalu mu aksen 2 sama dengan M aksen 2. Nah, nanti kita akan punya bahwa 1 N dikali sigma X kuadrat ini akan sama dengan NP dikurangi NP dikali 1 minus P ditambah N kuadrat P kuadrat. Oke. Nah kalau kita lanjutkan lagi ya, jadi di sini persamaan mu aksen 1 sama dengan M aksen 1, maka tadi X bar sama dengan NP, mu aksen 2 sama dengan M aksen 2, maka kita punya setengah sigma X kuadrat sama dengan NP dikali 1 minus P tambah N kuadrat P kuadrat. Nah sekarang kita bisa melakukan substitusi X sama dengan NP. Nah jadi kalau ada yang X bar itu kita ganti dengan NP ya. Kalau ada yang NP kita ganti jadi X bar. Oke. Nah jadi kita substitusi NP yang ini itu kita ganti jadi X bar, ya kan? Lalu di sini N kuadrat P kuadrat kita ganti menjadi X bar kuadrat. Saya ganti warna yang lain ya supaya Anda nggak bingung. Jadi di sini NP di sini kita substitusi jadi X bar. Lalu N kuadrat P kuadrat yang ada di sini itu kita ganti jadi X bar kuadrat. Oke. Nah, jadi kalau misalnya Anda merasa gugup ya, mungkin ada di antara teman-teman yang kadang-kadang merasa gugup kalau mengerjakan persamaan yang panjang dan banyak formulanya seperti ini. Itu kuncinya adalah ya tentu saja latihan dan ngerjainnya pelan-pelan aja. Jadi biasakan diri Anda untuk mengerjakan persamaan dengan formula yang panjang itu dengan tenang. Oke. Nah kita lanjutkan ya persamaannya. Jadi tadi untuk persamaan yang
yang ini ya, berarti untuk persamaan yang ini itu kita bisa masukkan ke sini ya. Jadi substitusi x kuadrat sama dengan np, maka setengah x kuadrat 1 per n sigma dikali sigma x kuadrat itu sama dengan x dikali 1 minus p, ini x dikali 1 minus p tambah x bar kuadrat. Nah, kalau kita hitung, lanjutkan lagi, maka di sini kita punya x bar dikali, jadi kita substitusi lagi ya. Jadi kita punya x bar dikali 1 minus p ditambah x bar. Nah, ini kalau dijabarkan kan nanti jadi yang atasnya. Nah, maka nanti kita punya misalnya kita tuker gitu ya tempatnya, maka kita punya 1 minus p tambah x itu akan sama dengan setengah sigma x kuadrat dibagi dengan x bar. Oke, jadi 1 minus p tambah x bar sama dengan 1 per n. Dari tadi saya misspoke ya, jadi sorry, saya ulang. 1 minus p tambah x bar sama dengan 1 per n sigma x kuadrat dibagi dengan x bar. Oke, nah maka nanti kita akan ketemu p hat. Nah, jadi ini mungkin baru ya bagi Anda. Jadi nanti kalau Anda ketemu sebuah variabel, entah itu p atau kah itu n atau x atau y, di mana dia di atas variabel tersebut dia punya topi atau head. Nah, jadi ini namanya adalah head. Nah, itu artinya dia adalah nilai yang estimated atau nilai hasil estimasi. Jadi bukan nilai yang sebenarnya. Nah, tadi kita kan tidak tahu nih. Di soalnya kan kita kan tidak tahu sebetulnya parameter n sama p ini nilainya berapa. Maka hal yang bisa kita lakukan adalah kita bisa melakukan estimasi n sama p itu nilainya berapa berdasarkan x, di mana x adalah sampelnya, ya kan? Nah, nanti kalau kita sudah melakukan estimasi dengan menggunakan x, kita akan ketemu berapa n sama p-nya. Nah, n sama p yang kita estimasi itu bukanlah n dan p yang sebenarnya. Itu adalah n hat sama p hat, atau estimated p sama estimated n. Oke. Jadi, kalau Anda ketemu variabel yang dia itu punya topi atau hat, nah itu adalah hasil estimasi. Oke. Jadi dia adalah estimated value. Nanti di ekonometri Anda akan lebih banyak menemukan ini. Oke, nah jadi di sini kita bisa temukan bahwa estimated P, ini artinya adalah method of moment ya. Jadi dari si moment tadi itu nanti sama dengan ini. Sama dengan 1 plus x bar dikurangi 1 per n dikali sigma x bar dibagi 1 per n dikali sigma x kuadrat dibagi x bar. Nah, ini ketemunya dari mana, Bu? Nah, ini ketemunya adalah ini Anda cari p-nya, jadi find p. Jadi dari persamaan itu kalau Anda cari p, nanti Anda akan ketemu p hat. Nah, begitu juga ketika Anda cari n ya. Jadi kalau Anda cari n, nah dari persamaan yang ada di sini, ini kalau Anda cari n, jadi find n, nanti Anda akan ketemu n hat-nya. Nah, n hat-nya sama dengan sigma bar dibagi p atau sigma bar dibagi 1 plus x bar dikurangi 1 per n dikali sigma kuadrat dibagi x bar. Oke. Nah, jadi dari persamaan yang ada di sini Anda bisa langsung temukan P sama temukan N. Oke, nah jadi begitulah cara kita mencari P sama N kalau misalnya kita hanya mengetahui sampel. Jadi disuruh mencari parameter populasi tapi kita hanya mengetahui sampel. Jadi caranya seperti ini. Oke, ini kurang rapi. Saya rapiin lagi. Jadi di sini you find N. Oke. Nah, maka di sini kita punya ini ya, p hat
sama kita punya warnanya kok beda ya. Nah, kita punya P hat dan juga kita punya N hat. Oke, MM ini adalah method of moment, jadi MOM estimator. Nah, jadi P hat sama N hat ini adalah MOM estimator function atau method of moment estimator function. Oke. Nah, jadi ini ada contohnya di sini. Ada contoh soal ya. Suppose that you have a random sample that is taken a binomial population dengan parameter N dan P. Sampelnya adalah, ini soal yang tadi ya, X sama dengan 8, 6, 5, 6, 7. Nah, what are the parameter value of N and P of this distribution? Nah, maka Anda tinggal masukkan rumus P yang sudah Anda temukan di sini sama rumus N yang sudah Anda temukan di sini. Nah, lalu kita tahu kalau misalnya X bar atau average dari sampel kita adalah 6,4. Nah, maka Anda bisa langsung masukkan 6,4 ini sama dengan ini kan. Dari 6,4 kita bisa masukkan dia ke dalam formula. Jadi 1/n sigma dikali X kuadrat itu sama dengan 42. Maka kita bisa menemukan P, di mana P sama dengan 1 ditambah 6,4 dikurangi 42 dibagi 6,4, yaitu 0,8375. N-nya juga 6,4 dibagi 0,8375. Nah, jadi dia sama dengan 7,641. Atau kalau dibulatkan ya sama dengan 8. Oke. Karena N kan di sini maksudnya adalah mungkin population size ya. Nah, jadi dia sama dengan 8. Nah, so we know from the raw data alone, the data has a population that is binomially distributed, di mana xn binomial sama dengan 8,0,8375. Oke. Ini karena X equivalent to binomial N, P. Nah, seperti itu. Makanya dia 8,0,8375. Oke. Nah, jadi ini ada beberapa catatan ya untuk method of moment. Jadi technically we can solve for MOM estimator function for any probability distribution. Example for other distribution, misalnya normal, Poisson, Bernoulli, beta, etc. are scattered in the internet. Anda bisa cari sendiri. However, generally MOM estimator has several weakness. Jadi ada beberapa kelemahan dari MOM. Yang pertama adalah there could be multiple MOM function for a parameter. Jadi kalau misalnya jadi bisa ada beberapa MOM function untuk parameter, dan any given MOM function could have a non-unique multiple solution. Nah, jadi MOM ini di sini solusi dari P sama N ini bisa lebih dari satu. Ya karena kan persamaan kan seperti itu ya. Jadi tidak selalu di sebuah persamaan itu kita bisa mendapat nilai yang unik. Kita bisa dapat nilai yang tidak unik atau lebih dari satu. Nah, gimana caranya supaya hal itu bisa dihindari? Kita bisa menggunakan generalized method of moment, tapi kita belum akan belajar generalized method of moment ya. Nanti Anda akan pelajari ini ketika ngambil mata kuliah ekonometri. Nah, atau kita bisa menggunakan metode lain, yaitu adalah maximum likelihood. Oke, jadi maximum likelihood ini bisa memberikan solusi untuk permasalahan atau kelemahan dari method of moment. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke maximum likelihood atau MLE. Oke, nah jadi likelihood, what we will learn, what does it mean by likelihood? We will learn what does it mean by likelihood. Let me use a binomial distribution as a starting point of my example. Jadi kita punya distribusi binomial, itu kan seperti ini ya, kalau Anda masih ingat. Oke. Using statistical estimation, we want to know the value of P. Oke, ini sebetulnya mungkin PNN ya di sini, tapi tidak
tertulis but there are many possibilities of the value of P. Nah, kita mau cari value P tapi ada banyak kemungkinan dari nilai value P. Okay. How do we pick up the one most representing our data? Nah, kalau memang ada banyak possibility, ini kita harus pilih yang mana. Nah, disinilah kita punya konsep yang namanya likelihood. Okay. Jadi recall the definition of probability. Jadi probability itu adalah percentage that a success occur. Nah, kalau misalnya likelihood, jadi ganti warna ya supaya lebih. Nah, ini misalnya. Apa yang dimaksud sebagai likelihood? Likelihood itu adalah conditional probability of the data happen to occur given that we know the probability of a success. Jadi di sini dia kalau kita susun sebagai formula ya, maka probability data given parameter. Jadi dia adalah sebuah conditional probability di mana datanya itu ya tapi datanya itu terjadi given kita itu mengetahui probability of success. Nah, itu adalah likelihood. Nanti seiring dengan kita melihat contoh, Anda akan paham yang dimaksud dengan likelihood. Nah, tapi formulanya itu adalah probability data given parameter. Nah, to think it in a more intuitive way, let's say that I want to know the proportion of people who vote in election. I did a survey of 10 people, turns out only 7 of them vote. Nah, jadi saya ingin tahu proporsi orang yang melakukan pemilu ya, yang voting. Nah, dia mensurvei 10 orang, ternyata ada 7 yang melakukan voting, 3 tidak melakukan voting. Say that there are 3 claims of percentage voters. A itu mengklaim ada 65%, B mengklaim bahwa 80%, dan C mengklaim bahwa 50%. Nah, tapi di sini berdasarkan survei saya ternyata vote itu cuma 7 orang. Jadi kan kalau berdasarkan survei saya itu 7/10 ya, berarti dia 70%. Nah, di sini hasil saya kan 70% nih. Sementara di sini ada claim percentage A itu 65%, B 80%, dan C 50%. Nah, which one is most likely to claim? Nah, kalau berdasarkan hasil survei saya, ini berarti kan yang paling dekat adalah yang 65%, ya kan? Nah, jadi itu yang dimaksud dengan likelihood. Jadi di sini datanya adalah yang warna ungu ini, yang 70% ini, sedangkan parameternya adalah yang ABC itu. Nah, jadi likelihood itu seperti itu. Oke. Kita masuk ke example lain ya supaya lebih enak. Nah, ini ada perhitungannya yang lebih detail. Nah, tadi kan kalau yang saya lakukan di sini itu cuman yang sekali lihat saja. Nah, ini ada perhitungannya yang lebih formal. Oke, nah jadi contoh tadi ya, seperti that there are 3 claims of voters. Yang A mengklaim 65%, yang B mengklaim 80%, yang C mengklaim 50%. Survei saya itu membuktikan 7 dari 10 itu vote. Nah, yang mana yang most likely claim? Nah, you can objectively. Jadi yang tadi yang saya lakukan di sini itu saya tidak menghitung formal ya, so not really objective. So now we can do it objectively dengan cara kita kalkulasi likelihood of each parameter. Nah, maka tadi ya masukkan formula binomial tadi yang ada di sini, binomial distribution. Lalu Anda masukkan untuk yang A, maka masukkan N-nya sama dengan 10, X-nya sama dengan 7, lalu dikalikan dengan dia 65% kan, maka 65 pangkat 7 dikali 1 minus 0,65 pangkat 7 dikali 1 minus 0,65 pangkat 10 minus 7. Nah, ketemunya adalah 0,2522. Lakukan juga untuk B dan C dengan rumus yang sama, nanti ketemunya adalah 0,2013 dan 0,017.
Nah, for this example, we know that 0.65 has the highest likelihood, ya kan? Jadi ini likelihood-nya adalah paling tinggi. Jadi yang kita hitung di sini ini adalah likelihood ya namanya. It means that ini kan highest likelihood. It means that the population parameter is, nah ini penting ya, likelihood itu maksudnya more likely to be 0.65. Jadi karena kita punya beberapa parameter yang dimaksud dengan likelihood, jadi dari beberapa parameter itu berdasarkan perhitungan data kita, nanti kita akan menyimpulkan di antara ketiga ini berdasarkan data saya yang paling likely menjadi parameternya itu yang mana. Nah, dalam kasus ini yang 0,65. Oke, dibandingkan yang 0,8 maupun yang 0,5. Nah, jadi seperti itu ya konsep dari likelihood. Oke, maximum likelihood estimator. Systematically, we can solve for the exact parameter that is most likely to represent our data. In the sense, we use maximum likelihood approach. Okay. What we need to construct is the so-called total likelihood function that calculates likelihood for each data point. From the total likelihood of all data point, we optimize the total likelihood function. Oke, nah, kita lihat dulu ya satu-satu. Jadi pertama kita hitung dulu total likelihood function, di mana di sini kita punya di sini kita punya total likelihood function sebagai L ya. L untuk probability x1 sampai xn given theta itu sama dengan product summation dari P xi given theta. Nah, jadi bagi Anda yang tidak familiar dengan lambang ini ya. Jadi ini sebetulnya adalah ini sebetulnya pi, tapi dia huruf kapital. Jadi pi kan huruf Yunani ya, tapi dia huruf kapitalnya pi itu seperti itu. Nah, ini dia diasosiasikan dengan product summation. Nah, product summation itu apa? Jadi kalau sigma itu summation, itu kan artinya Anda akan menambahkan ya observasi 1 sampai terakhir, misalnya x1 tambah x2 tambah x3 tambah x4. Nah, tapi kalau product summation itu instead of menambahkan, Anda akan mengkalikan. Jadi di sini yang Anda kalikan adalah P x1 given theta dikalikan dengan P x2 given theta dikalikan sampai nanti xn. Oke. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan product summation. Oke, ini summation. Kalau sigma itu adalah summation biasa atau ditambah. Oke, nah jadi itu bedanya. Nah, jadi ini adalah formula likelihood ya. Likelihoodnya sama dengan pi dikali P xi given theta. In this case, the value of theta that maximize this function can be obtained when ini ya, dl theta per d theta sama dengan 0, so that we obtain theta hat ml. Jadi ini maksudnya adalah first difference-nya theta, atau di sini turunan L terhadap theta itu sama dengan 0. Oke, maka kita bisa ketemu theta hat ml atau theta hat maximum likelihood. Nah, sometimes for the equation that are too messy to be derived and many values too close to zero, we can use log likelihood instead. Nah, jadi kalau misalnya formula yang ini terlalu kompleks, nah jadi total likelihood function ini kan memang kompleks ya, maka kita boleh menggunakan log likelihood. Jadi log likelihood ini kita gunakan sebagai ya cara menghitung total likelihood. Jadi kalau log likelihood itu dinotasikan dengan L sama dengan sigma dikali X dikali log P ditambah 1 minus XI dikali log 1 minus P. Oke. Dimana di sini turunan L
turunan L kecil, ya L yang ini ya, terhadap theta itu adalah 0, maka nanti solusinya kita akan ketemu theta hat maksimum likelihood. Oke. Nah ini ada contohnya supaya kita nggak bingung ya. Suppose that you have a sample that is taken from a Bernoulli population with parameter P. Itu kan parameter P, sampelnya adalah 0, 1, 0, 0, 1. Kita diminta mencari nilai parameter P. Nah, in addition to MOM estimator, we can find the value using MLA, ya kan? Essentially, Bernoulli distribution. Nah, jadi kalau Anda ingat, Bernoulli itu adalah binomial di mana n-nya sama dengan 1, ya kan? Nah, kita punya formula binomial distribution di sini. Nah, maka kita bisa masukkan dia ke dalam fungsi likelihood. Jadi kita pakai rumus yang ini. Rumus yang ini yang L besar. Nah, maka di sini L besar probabilitas dari jadi sebenarnya ini kan terlihat ribet ya. Kalau teman-teman lihat ini terlihat cukup ribet, padahal sebetulnya kalau ada angkanya nih, kalau Anda masukkan itu cukup simple. Jadi L sama dengan probabilitas dari X-nya yang ada di sini, itu Anda masukkan angkanya ke sini, jadi probabilitas dari XI sampai XN given P. Nah, maka di sini adalah Anda cari aja pakai rumus yang ini, itu berapa probabilitasnya, berapa P-nya untuk X sama dengan untuk X sama dengan 0, ini kan X 1, untuk X sama dengan 2, ini X2, untuk X sama dengan yang terakhir ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi di sini ini X1, ini X2, ini X5 kan. Nah, Anda cari P-nya untuk X1, X2 sampai X5. Lalu Anda kalikan, jadi bukan ditambah ya, tapi dikali. Karena kalau total likelihood itu adalah produk summation, bukan summation doang. Oke, ini yang dikali yang ini. Oke, jadi dikalikan. Dikalikan, jangan lupa. Oke, nah nanti Anda akan ketemu L-nya adalah, nah ini 1 minus P dikali 1 minus P dikali 1 minus P dikali P. Ketemu lagi 1 minus P pangkat 3 P pangkat 2. Nah, ketemu lagi minus P pangkat 5 tambah 3P pangkat 4 minus 3P pangkat 3 tambah P pangkat 2. Oke. Nah, karena kita perlu untuk membuktikan ini turunan L terhadap theta sama dengan 0, ya maka di sini Anda tinggal masukkan saja formula dari L-nya diturunkan terhadap P. Nah, jadi di sini ini ya, ini kita punya L diturunkan terhadap P. Jadi si tetanya ini, nah itu ya si P-nya itu. Nah, berarti kita punya turunan pertamanya sama dengan 0. Turunannya terhadap P sama dengan 0. Nah, berarti kalau kita solve for P, jadi kita cari P berdasarkan ini. Berdasarkan yang sebentar. Ya, jadi kalau kita temukan P dari persamaan ini, maka kita nanti akan temukan bahwa P sama dengan 2/5. Oke, nah jadi seperti itu ya caranya. Nah, tidak apa-apa, Anda pelajari ini pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru. Tapi sebetulnya caranya memang agak panjang ya, tapi tidak seribet yang kita bayangkan. Nah, sekarang kita coba lagi. Nah, ini Anda coba sendiri aja ya. Di sini, tapi ya saya bantu bacakan soalnya. Nah, ini adalah dua contoh soal. Ini adalah dua contoh soal yang sulit. Ini dulu disusun oleh Pak Sanji, Pak Putu Sanji.
Ini adalah contoh dua soal yang sangat ribet. Jadi kalau Anda mau coba silahkan. Nah, jadi di sini kita diminta untuk mencari parameter N sama P dengan sampelnya ini X sama dengan 8, 6, 5, 6, 7, masih dengan binomial distribution ya. Kita diminta untuk cari P. Nah, maka tadi Anda masukkan formula L atau total likelihood dengan Anda masukkan rumus sama seperti tadi. Nah, ini kalau Anda cari ini cukup ribet. Cukup ribet karena nilai pangkatnya besar ya. Jadi cukup ribet. Kalau Anda mau coba silahkan. Lalu di soal yang kedua ini juga sama. Sekarang kita pakai probability distribusi Poisson. Nah, distribusi Poisson caranya sama, Anda masukkan ke rumus L tapi pakai rumus distribusi probabilitasnya Poisson. Ini Anda boleh hitung satu-satu. Nah, tapi sebetulnya poin dari adanya dua soal yang sangat sulit untuk dipecahkan ini adalah karena di sini kita ingin menjelaskan ada sebuah permasalahan dengan MLE. Jadi kalau tadi method of moment itu punya kelemahan, nah MLE itu juga punya kelemahan. MLE itu kelemahannya adalah dia ini computationally untraceable, atau maksudnya apa? Maksudnya dia sangat sulit dihitung dengan manual. Jadi kalau Anda punya distribusi yang aneh atau sampel yang bukan distribusi yang aneh ya, tapi distribusi yang dia itu distribusinya ya seperti Poisson atau gamma yang tidak seperti distribusi normal. Lalu juga kalau sampel size Anda itu semakin besar, nah itu semakin sulit untuk menghitung MLE secara manual. Jadi computationally dia untraceable. Oleh karena itu untuk mendapat parameter MLE itu disarankan menggunakan komputer. Oke, Anda bisa belajar, Anda bisa Google ya gimana cara menghitung MLE di Excel, di R juga bisa, di Stata juga harusnya bisa. Oke, you will learn more on tutorials, tapi sayang ya karena lagi pandemi kita nggak punya tutorial khusus untuk kelas ini. Jadi saya sarankan Anda cari sendiri ya. Anda bisa Google caranya, lalu Anda pilih sendiri software yang paling Anda sukai. Oke, nah berikutnya ini adalah subbab yang terakhir, yaitu adalah desirable properties of estimator function. Nah, jadi ini adalah sifat-sifat yang kita inginkan yang ada di estimator function kita. What we did on the method of moment and maximum likelihood method is finding an estimator function in a system. However, sometimes estimator can be non-unique. Nah, jadi yang kita lakukan di method of moment sama maximum likelihood itu kita mencari estimator functionnya dengan sangat sistemik ya, dimana di sini kita hampir selalu mendapatkan unique result, tapi kadang-kadang estimator function itu bisa non-unique. Maksudnya apa? Which means there are more than one possible estimator function. Jadi if say we have two estimator function f(ax) sama f(bx) for a parameter theta, how do we choose which one is better? Nah, jadi saya naik sebentar ya. Jadi yang dimaksud theta itu adalah parameter ya. Jadi kalau di kasus yang ini, kalau misalnya Anda bingung theta itu apa sih? Theta itu adalah parameter yang kita cari. Nah, di soal ini karena kita mencari P, jadi tetanya itu sama dengan P. Nah, makanya di sini ketika kita bilang DL theta diturunkan terhadap theta, ini maksudnya essentially ya DL diturunkan terhadap P. Makanya jawabannya adalah yang ini. Jadi theta itu adalah parameter yang kita cari. Nah, kembali ke sini. Misalnya kita punya dua function ya. Kita punya FA sama FB. Nah, ini untuk parameter theta ini yang mana yang harus kita pilih? Ini mungkin masih konsep yang asing ya buat Anda, tapi nanti kalau Anda belajar ekonometri, itu sangat wajar bahwa kita punya beberapa fungsi atau beberapa estimasi yang berbeda untuk mencari sebuah parameter. Dan memang yang harus kita lakukan adalah kita akan mengevaluasi fungsi mana atau estimator yang mana itu yang paling baik untuk mencari parameter yang mau kita cari. Nah, jadi ada beberapa
hal yang bisa kita cek untuk menentukan mana fungsi yang lebih baik. Yang pertama adalah unbiasedness, konsistensi, dan efisiensi. Oke, nah mari kita bahas satu-satu. Ini adalah basic property dari expected value. Ini sudah saya ulang ya di sesi yang sebelumnya, jadi silahkan Anda baca sendiri, oke? Atau Anda review sendiri. Nah, pertama kita masuk ke ini sebentar ya. Sebentar. Oke, nah ini adalah gambaran dari, jadi masing-masing kurva ini. Jadi di sini kita punya yang warna biru, kita punya warna hitam, kita punya warna hijau. Di sini juga kan ada warna hitam, ada warna hijau, ada warna biru. Nah, jadi masing-masing kurva ini yang warna hitam, hijau, dan biru ini merepresentasikan satu fungsi. Nah, jadi kalau di yang sebelah sini, di sebelah sini gambar yang ini, itu bisa kita katakan bahwa black curve is more efficient estimator. Nah, jadi yang kita maksud dengan efficient estimator itu sebetulnya adalah yang variability-nya itu lebih kecil. Jadi variability-nya lebih kecil. Variability is small. Jadi semakin persebaran data kita itu variability-nya semakin kecil. Variability itu gini, jadi kayak gimana ya? Jadi kalau Anda lihat kurva yang biru ini, itu kan persebarannya kan antara dari -4 sampai 4. Nah, ya kan, intervalnya kan jauh nih. Jadi di antara data-data yang biru ini, dia ada data yang range-nya dari -4 sampai 4. Kalau yang hijau itu dari -2 sampai, dari -2 apa -4 ya ini? Dari -2 anggaplah begitu sampai kira-kira 3. Nah, itu juga variability-nya banyak. Tapi yang hitam ini itu ternyata variability-nya hanya katakanlah dari 0 sampai 2. Nah, itu dia dikatakan sebagai estimator yang paling efisien. Oke. Nah, sedangkan kalau dalam hal bias dan unbiased, itu kita bisa lihat ya gambar ini. Jadi misalnya ya, given that the population parameter is black, then green curve is more unbiased estimator. Nah, jadi unbiased, yang dimaksud dengan unbiased itu kalau populasinya yang hitam, yang hijau dibandingkan dengan yang biru, ini yang distribusi datanya paling mirip dengan yang hitam itu adalah yang hijau. Jadi kita bisa katakan bahwa yang hijau ini adalah yang paling tidak bias. Jadi kalau permasalahan bias itu kita ingin melihat estimator yang distribusi datanya itu paling mirip dengan populasi. Nah, itu soal bias. Nah, sebetulnya antara unbiased, konsistensi, sama efisiensi ini nanti kita akan lihat bahwa kita memang menginginkan ketiganya ya. Nah, kita lanjut dulu. Jadi ini adalah soal unbiasedness. Jadi bias is the distance between the expected value of estimator and actual parameter value. Nah, jadi tadi kalau saya sempat menunjukkan kepada Anda ada n hat, ada p hat, ada misalnya x hat atau y hat atau theta hat dalam hal ini. Nah, bias itu adalah jarak antara expected value-nya theta hat dikurangi dengan theta. Oke. The bias occur when a sample does not accurately represent the population which sample is taken. Nah, jadi bias ini terjadi ketika si sampel itu tidak representatif terhadap populasi. Oke. Nah, jadi kita itu mengharapkan bias itu sebisa mungkin as close as zero. Oke. Jadi ada teoremnya di sini. Sample mean itu adalah unbiased estimator of population mean, ya kan? Jadi kadang-kadang population mean itu dituliskan sebagai mu, kadang-kadang dituliskan sebagai X kapital bar. Sedangkan kalau sampel mean itu X kecil bar. Oke. Nah, kita bisa katakan bahwa sample variance itu juga unbiased estimator untuk sigma squared. Oke. Nah, jadi contoh misalnya kita punya XI sampai XN random sample population yang finite dengan nilai rata-rata mu. Nah, lalu di sini kita punya
Ada pertanyaan ya, apakah tadi dengan kita punya sampel X1 sampai Xn, populationnya finite dengan nilai rata-rata mu, apakah estimator sepertiga X bar tambah 2/3 X1 ini adalah unbiased estimator of mu? Nah, kita di sini kan mengharapkan expected value theta hat dikurangi theta sama dengan 0 kan? Atau expected value X bar sama dengan expected value dari X sama dengan mu, oke? Nah, jadi di sini kita kalau misalnya kita bisa menemukan bahwa expected value 1/3 X bar ditambah 2/3 X1 sama dengan 1/3 mu ditambah 2/3 mu sama dengan mu, maka di sini kita bisa katakan bahwa 1/3 X bar tambah 2/3 X1 adalah unbiased estimator. Oke. Nah, ini ada contoh lagi di sini. Nah, ini ada contoh lagi. Di sini kita punya sampel X1 sampai Xn, random sample, population dengan min mu, populationnya finite. There are two estimator. Nah, kalau tadi di sini kita cuma punya satu estimator, sekarang kita punya dua estimator ya. Estimator yang pertama adalah 4/7 X bar ditambah 1/4 X1. Estimator yang kedua adalah, jadi estimator itu sebuah persamaan ya. Estimator yang kedua adalah 2/3 X1 tambah 1/2 X2. Nah, estimator yang mana yang less bias? Di sini kita diminta untuk melihat. Nah, cara untuk mengetahuinya adalah kita evaluasi kedua estimator tersebut dan kita lihat mana yang lebih bias, oke? Nah, ingat ya, tadi harapan kita adalah expected value theta hat dikurangi theta sama dengan 0. Nah, jadi di sini kita punya expected value X bar sama dengan expected value of X sama dengan mu. Nah, kita masukin aja untuk estimator yang pertama. 4/7 X bar ditambah 1/4 X1. Nah, ini sama dengan 4/7 mu ditambah 1/4 mu. Nah, ini sama dengan 23/28 mu atau 0,82 mu. Oke. Nah, kita punya estimator yang kedua, 2/3 X1 ditambah 1/2 X2, maka sama dengan 2/3 mu ditambah 1/2 mu. Sama dengan 7/6 mu atau 1,16 mu. Nah, ini ada pertanyaan, menurut Anda, mana estimator yang lebih tidak bias? Nah, mari kita coba jawab ya. Jadi mari kita lihat, ini misalnya kita bilang ini estimator 1, ini adalah estimator 2. Nah, ini menurut Anda mana yang lebih tidak bias? Nah, kita bisa merefer kembali di sini. Jadi ini ya, kita mengharapkan selisih antara antara mu dengan mu hat. Jadi ini sebetulnya adalah mu hat-nya itu yang ada di sini ya. Itu Jadi gimana ngomongnya ya? Jadi yang estimated itu yang ini. Jadi saya kasih lambang head nggak apa-apa ya. Yang estimated itu yang ada di sini. Nah, jadi kita sebetulnya mengharapkan antara yang estimated dengan nilai yang sebenarnya itu adalah selisihnya tidak banyak. Nah, jadi kalau misalnya Anda coba hitung, ini 0,82 mu dikurangi mu kan sama dengan 0,82, ya kan? Sedangkan yang ini kalau Anda hitung 1,16 mu dikurangi mu itu sama dengan 1,16. Nah, di antara dua ini mana yang nilainya lebih kecil? Yang nilainya lebih kecil itu kan yang ini kan? Ini kan, dia smaller. Nah, maka kita bisa bilang bahwa estimator yang lebih tidak bias adalah estimator 1. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau Anda punya beberapa estimator untuk sebuah parameter, maka Anda evaluasi satu persatu dari estimator tersebut. Yang pertama, pilih yang paling tidak bias. Nah, jadi begitu Anda tahu, oh ini yang paling tidak bias, maka itulah estimator yang Anda pilih. Seperti itu. Oke. Nah, jadi berikutnya tadi di soal yang ini ya. Jadi soal yang ini tadi di mana kita punya 1/3 X bar ditambah 2/3 X1.
Nah, ini kita bahas di sini. You might notice that in our case, sepertiga X bar ditambah 2/3 X1 and X bar itself are both unbiased estimator. Oke. For some parameter, sometimes unbiased estimator cannot be obtained. Nah, kadang-kadang untuk parameter tertentu itu kita tidak bisa mendapatkan estimator yang tidak bias. Nah, ketika hal itu terjadi, maka kita akan pilih atribut yang lain, yaitu konsistensi dan efisiensi. Nah, jadi nanti seperti ini ya. Jadi ketika Anda punya beberapa estimator untuk sebuah parameter, yang paling Anda utamakan adalah Anda mencari yang tidak bias. Tapi ketika Anda tidak bisa mendapatkan estimator yang tidak bias, maka barulah Anda cari estimator yang dia konsisten dan juga efisien. Oke. Nah, sekarang kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan konsistensi. Oke. Nah, jadi ada sufficient condition untuk konsistensi, yaitu adalah an unbiased estimator theta hat n of theta is a consistent estimator of theta if limit n approach infinite, variance theta hat n equals to 0. Oke, atau dengan kata lain, as the sample size increase, the variance estimator of theta hat n decrease. Oke, nah ini seperti yang tadi saya bilang ya, kalau kayak central limit theorem kan, jadi kalau sample size Anda semakin besar, itu nanti variance dari theta hat-nya itu semakin kecil. Nah, inilah konsistensi. Nah, yang berikutnya adalah efisiensi. Jadi when both estimator are unbiased and consistent, we need to look for the last criterion. Nah, jadi kriteria yang terakhir itu adalah efisiensi. Nah, tadi saya sempat mengatakan ya di gambar yang ini, estimator yang efisien itu yang variability-nya kecil. Ini kita bisa bilang variance-nya paling kecil. Nah, itu biasanya estimator yang efisien. Nah, jadi di sini dikatakan ideally we want the estimator to have lowest variance. Karena kalau misalnya Anda punya estimator yang nilai variance-nya itu kecil, itu berarti bahwa nilai di estimator Anda itu dekat dengan nilai sebenarnya di populasi. Itu artinya nilai theta hat itu dekat dengan nilai theta. Oke. The most efficient estimator for theta is the unbiased estimator with least variance. Nah, jadi kita itu idealnya menginginkan estimator yang dia unbiased dengan variance yang kecil. Oke, itu the most efficient estimator. Nah, ini ada contoh di sini. Mari kita lihat. Jadi contoh, let x1, x2, x3 be random sample of 3 be random sample size of 3 from population with mean mu and variance sigma squared more than 0, bigger than 0. Nah, suppose that we have two estimator population mean mu, di mana theta 1 atau theta 1 ini sama dengan x1 tambah 2x2 ditambah 3x3 dibagi 6, dan x2 sama dengan x bar atau x1 tambah x2 tambah x3 dibagi 3. Oke, jadi kita punya dua estimator. Ya, ini yang theta 1 sama yang theta 2. Kita diminta untuk mencari di antara dua estimator ini mana yang lebih efisien. Nah, maka di sini kita lihat variance-nya. Nah, jadi kita ingat ya bahwa properties of variance AX plus BY sama dengan A kuadrat variance X ditambah B kuadrat variance Y. Oke. Nah, jadi kalau tidak ada keterangan bahwa sampel itu bersifat dependen, Anda akan pakai rumus di mana sampel itu bersifat independen. Oke, jadi ini kan yang bersifat independen. Oke, nah maka di sini kita akan evaluasi satu-satu. Jadi evaluasi dulu variance theta 1, berarti variance dari x1 tambah 2x2 tambah 3x3 dibagi 6. Nah, Anda masukkan ininya. Nah, jadi ini karena kita punya 3 konstan ya sekarang. Jadi sekarang kita punya karena kita punya 3 konstan, ini kan sebetulnya kita bisa bilang bahwa ini adalah variance dari 1/6 x1 tambah 2/6 x2 ditambah 3/6 x3. Oke, nah, begitu. Jadi
Nah, jadi ini ada sedikit kesalahan penulisan ya. Jadi ini harusnya adalah 4/36, ini juga harusnya 9/36 ya. Nah, jadi Anda hitung lanjut variansnya ada berapa. Saya ganti dulu 4/36. Yang ini 9/36. Nah, jadi Anda hitung ini. Jadi ini 1/36. 1/36 di sini itu dari 1/6 kuadrat, 4/36 dari 2/6 kuadrat, 9/36 dari 3/6 kuadrat. Nah, ini kalau Anda hitung nanti Anda akan ketemu 14/36 kali sigma squared. Nah, sigma squared itu adalah varians ya. Nah, berikutnya Anda akan mengevaluasi. Saya ini biar enak, saya ganti warnanya misalnya jadi biru, terus yang bawah jadi biru yang ini. Anda evaluasi yang theta 2. Nah, Anda cari varians X1 tambah X2 tambah X3 dibagi 3. Maka Anda punya 1/9 dikalikan varians X1, varians X2, varians X3. Oke, ketemulah varians 2, 3/9 sigma kuadrat atau 12/36 sigma kuadrat. Nah, lalu yang terakhir adalah Anda bandingkan. Anda bandingkan nilai ini sama nilai ini. Nah, cari yang lebih kecil. Oke. Nah, we can see that variance theta 1 variance theta 1 is bigger than variance theta 2. Oke. Nah, maka di sini kita bisa simpulkan bahwa variance theta 2 is more efficient estimator. Oke. Nah, jadi seperti itu ya cara mencari estimator yang lebih efisien. Anda cari yang variansnya lebih kecil. Oke. Nah, itu saja untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.